me. Soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini, atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di-refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan dan tanpa ada pembuktian dari tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang bahwa istri kamu masih nikah atau udah cerai? Masih menikah, saya nggak diceraikan dan nggak bercerai. Istri kamu menuduh kamu sesuatu hal di Australia. Saya bilang biasanya modus operandi seperti itu. Tetapi di kasus ini apakah terjadi demikian? Saya tidak bisa confirm dulu untuk saat ini. Tapi jadi begini, kamu punya 2 anak? Iya, betul. Benar, umur berapa mereka? 7 tahun dan umur 3 tahun, Noah sama Judah. 7 sama 3 dan 2 laki-laki ya? Alright, mereka saat itu bersama dengan istri kamu, semua atau keluarga ada di Australia? Iya. Alright, ini tahun berapa tahunnya? 2021. 2021, jadi pas dari COVID kamu semua di Australia. Terus apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah we've lived a bit separately gitu, dan waktu itu dia yang mengajukan untuk kita live separately karena kita ada pertengkaran. Habis itu kalau di sana tuh langsung dipanggil polisi sama tetangga. Nah, pertengkarannya nggak ada kekerasan fisik atau apapun, tapi suara yang tinggi. Nah, dari situ she wants to, kita kalau nggak pisah dulu sebentar, but we're still together. Di Alkitab ada ayat yang berkata tidak apa-apa berpisah untuk sama-sama berdoa, introspeksi diri. So I agree with that. Tapi lama-kelamaan itu justru berapa lama? Dari yang planet 2 months jadi 6 months. 6 months itu kamu pisah terus? Dari situ tiba-tiba ada sebuah kertas yang membuat polisi itu punya hak untuk mengkriminalisasi aku kalau misalnya aku mengkontak, berbicara dan sebagainya. And honestly it's a bit hard for me to talk about this karena ini pertama kali saya terbuka, apalagi di forum yang lumayan besar gitu. Selama 6 bulan tersebut ketika kamu berantem dan live separately itu, apakah masih mengontak anak-anak kamu dan istri kamu? Masih punya hubungan. Masih ngobrol? Masih ketemu juga? Right then we were living, half of the time we're living one roof. Tapi kamu bilang kan udah live separately kan? Jadi kalau di Australia itu ada yang granny flat. Jadi kayak nyambung rumahnya. Gitu. Ya, nyambung rumahnya tapi beda kamar. Tadi kamu masih ketemu lah begitu dengan masalah sampai satu hari itu ada surat. Surat itu surat apa sih? Maksud saya boleh tahu nggak sih? Suratnya adalah pokoknya surat yang mencegah dari aku bertemu dengan istri, berkomunikasi dan bertemu dengan anak-anak selama 3-4 tahun. Anak-anak disertakan. Jadi bukannya aku kasar kepada anak-anak, tapi anak-anak disertakan di situ. Jadi dia memakai surat itu untuk klaim kepada court atau the law untuk restraining order dari kamu kepada keluarga ini. Iya, jadi restrain me from that, and itu yang one-sided, dan everything that's one-sided gitu isn't fair, Kalau misalnya you see the lady justice, kan justice is blind, dia lihat yang mana yang salah yang benar. Nah, ini benar-benar kalau di Western world timpang sekali kepada kalau perempuan ngomong harus dipercaya gitu. Jadi believe all women. Nah, makanya banyak grup ayah-ayah di Australia yang sangat very at risk, yang benar-benar mereka buat grup khusus jauh dari anak, mereka suicidal rate-nya tinggi, mereka seek mental health sulit. Jadi most victims of like suicide, mental health and all that sebenarnya di Australia is male gitu. Nah, itu yang something yang a bit different di Indonesia ini. Itu surat tersebut, kemudian tadi restraining order tersebut, itu kalau kamu nggak make your case, itu langsung diputuskan begitu aja?
Kamu nggak bisa gini loh, appeal atau deny or whatever, itu nggak bisa? Bisa appeal if I use a lawyer, if I have enough money untuk sewa Australian law practitioner. But you do have money, to be honest. I mean, you're not poor. Honestly, back then I was poor. I had to live in my car for a few days. I had to live in people's houses, live on sofas, because... Sorry, kamu kan di Australia, mana bisa bilang poor banget maksud saya? Because when I lost my family, everything goes to the family, and I lost everything. How about your father? Kan your father not poor. Now that's another story. But it's linked gitu maksud saya gitu loh. Kenapa kamu nggak pakai lawyer juga untuk appeal? Maksud saya itu pertanyaan saya. Why? Because beda approach antara Gen X sama my age. Oke, gimana? Tell me. Beda approach di mana kalau di Indonesia hukum itu untuk fight, untuk bercerai. Kalau di Australia hukum itu untuk kita duduk mediasi, untuk kita ngobrol berdua. Alright. Jadi kamu ada mediasi juga ternyata kan? Karena aku nggak disetujui pakai lawyer, aku nggak di-fund pakai lawyer, dan aku nggak di-fund selama di Australia. Oke, ketika news ini terjadi kan pasti kan ayah kamu tahu kan apa yang terjadi, pasti nggak sih? Apa advice dia kepada kamu saat itu? Go home. Go home. To Indonesia. Tanpa anak-anaknya. Yeah. Terus apa dia punya strategi? Cuma go home aja begitu? Have faith that God will open the way. That's all. Dia nggak pernah offer bilang, okay, I'll find a lawyer, we go back to Australia, bla bla bla, nggak ada. Oke, jadi itu tuh udah apa? 3 years ya, 3 tahunan. Kamu sampai hari ini sejak keluar restraining order tersebut belum pernah kontak sama anak-anak kamu, benar? Kontak, ngeliat foto, yang anak kedua aku bahkan nggak tahu nama aku, nggak kenal papanya siapa. It's really hard. Yeah, of course, I'm sure. And kamu pernah coba nggak sih kontak istri kamu juga tidak Kalau aku kontak itu against the law. Against the law, dan aku langsung di-charge with a crime. Boleh nggak? Very serious. Oh, boleh nggak misal contohnya keluarga kamu yang kontak istrinya kamu? Sampai sekarang masih ada hubungan itu. Gitu. Tapi? Tetapi tidak ada progres antara hubungan aku dan anaknya gitu. But my family is free to contact them, but still ada di ordernya satu yang bilang bahwa kalau aku pass on a message, nah itu langsung aku di-charge with a crime. Selama proses 3 tahun ini, sebetulnya apa sih tujuan istri kamu? Oh, you have to ask her. Maksudnya, what does she want actually? If she wants a divorce, if she wants a divorce, udah terjadi. Jadi bukan divorce dong? I have no idea. That's why ini aku udah belajar Alkitab 4 tahun. Kita sekolah belajar Alkitab 4 tahun. Setelah itu aku punya komentari 8.000 buku untuk belajar ekspositori dari setiap ayat-ayat. Sampai hari ini aku nggak ngerti perempuan. Oke. Alright. Oke. Jadi kamu nggak tahu lah intinya istri kamu tuh pengen apa? Nggak tahu. Your family itu tidak ada satupun yang tahu. Maybe they know, but no one ever told me. I would do anything to see my kids again. Oke, pernah nggak dia misalnya keluarga istrinya ini pernah nggak di contoh minta uang kah atau apakah, ada nggak? Aku di close loop, that's why I'm a single fighter gitu. Aku di close loop sama the grandparents of my kids, gitu. And itu yang sad sih maksudnya. Padahal aku tahu sesuai hukum, dasar-dasar hukumnya, karena aku di sana selama mungkin 4-6 bulan aku cari lawyer-lawyer yang gratis, aku belajar family law dari pertama sampai terakhir, karena aku nggak bisa bayar konsultasi sejam $400, 4 juta, aku nggak ada pada saat itu, dan aku jadi belajar sendiri, jadi aku tahu dan nafsirkan hukum itu kayak belajar Alkitab, gitu. Jadi satu ayat ini nyambung sama ayat ini, satu ayat ini, dan itu tergantung tafsiran siapa yang menafsir dan seberapa lihainya dia untuk mempresent to the judge, begitu. Jadi your parents juga belum kontakkan sama ini ya, sama anak-anak? Kontakkan sama anak-anak? Ada, sama 3 tahun ini? Ada. Terus gimana anak-anak kamu? I have no idea. Ya, your parents nggak kasih tahu kamu? Why? Are you in a good relationship with your father? In a way, right now we're still figuring things out. Okay. Tapi before it was okay. Jadi aku kan mengajukan pengunduran diri harus ke my dad, gitu. We've talked a lot, and there's something that we don't see eye to eye. Dan ini semua karena kasus istri kamu dan anak-anak kamu mulainya? Mulainya, iya. Alright.